Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Jasa Sewa Alat Berat, yang terdiri dari saya sendiri, Tiffany Sepanyana Baban, dan teman saya Indra Purnomo. Yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang bisnis kami, yaitu di Indonesia saat ini masih sering dijumpai pembangunan di segala bidang, terutama dalam bidang infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah maupun swasta yang menjadi peran penting dalam bidang pembangunan. Adanya peralatan untuk melangsungkan pembangunan tersebut menjadi suatu perhatian. Semua proses dalam pembangunan tersebut membutuhkan alat berat. Alat-alat berat tersebut sangat dibutuhkan dalam segala proses pengerjaannya. Dari fenomena yang terjadi, terdapat peluang usaha penyewaan alat berat yang sangat menjanjikan. Kemudian potensi bisnis. Jumlah alat berat di Indonesia saat ini masih belum memadai atau belum mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Sehingga bisnis penyewaan alat berat ini dirasakan prospektif, mengingat masih banyak terbuka peluang sangat lebar untuk mengisi kekosongan kebutuhan alat berat tersebut. Perusahaan konstruksi skala kecil menengah atau bahkan skala besar saat ini tidak tertarik untuk memiliki alat berat. Selain karena maintenance atau perawatan yang cukup rumit, jasa sewa alat berat ini menjadi perhatian bagi perusahaan konstruksi karena mereka hanya perlu mengeluarkan biaya sewanya saja. Kemudian produk jasa yang kami tawarkan memiliki peluang atau potensi usaha dalam penyewaan alat berat sangat menjanjikan. Kemudian analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang pertama, Strength. Strength atau kekuatan, yaitu sumber daya manusia yang berkompeten di masing-masing bidangnya. Kemudian memiliki kemampuan menyediakan pelayanan baik, alat berat yang berkualitas, dan memiliki harga yang bersaing. Kemudian memiliki kemampuan membina hubungan baik dengan pihak luar. Kemudian memiliki modal yang memadai. Weakness atau kelemahan yang pertama, evaluasi kerja pada pekerja belum optimal, sehingga masih banyaknya tujuan bisnis yang belum dijalankan. Kemudian pemasaran yang kurang optimal, karena tidak adanya divisi khusus. Kemudian promosi terhadap konsumen kurang aktif. Kemudian opportunities atau peluang, yaitu target pasar berbeda dengan produk pengganti, pemasok mampu memenuhi ketersediaan alat berat dan spare part. Kemudian loyalitas konsumen pada jasa perusahaan cukup besar. Kemudian kontraktor bangunan membutuhkan sewa alat-alat berat. Kemudian threats atau ancaman. Yang pertama, masing-masing pesaing memiliki keunggulan dibanding perusahaan yang kami tawarkan. Kemudian kurangnya peraturan pemerintah dalam mengatur hambatan bagi pendatang baru. Kemudian yang terakhir, mengandalkan konsumen lama. Belum ada upaya maksimal mencari konsumen baru. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Indra Purnomo. Terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari Saudara Tivan bahwa ada pula rencana manajemen bisnis yang kami miliki, yaitu struktur organisasi. Yang pertama adalah divisi pemasaran, yaitu divisi yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengiriman alat yang dipesan penyewa, memperbarui kontrak, serta membuat laporan pemakaian alat yang disewa. Kemudian kami juga memiliki divisi keuangan, yaitu divisi yang bertanggung jawab dalam menangani pembayaran penyewa dan melakukan penagihan terhadap jatuh tempo, membuat laporan pendataan, laporan penerimaan kas, dan laporan pembayaran ke manajer. Serta yang terakhir adalah divisi operasional, adalah divisi yang bertanggung jawab atas mengoperasikan alat berat yang disewa oleh penyewa dan menerima pengembalian alat berat yang telah habis kontrak. Selain itu, kami juga memiliki strategi produksi. Jenis alat berat yang kami sediakan sebagai berikut beserta fungsinya. Yang pertama adalah ekskavator, adalah jenis alat berat yang biasanya digunakan pada konstruksi dan dengan fungsinya untuk menggali atau memuat tanah ke atas truk pengangkut. Kemudian bulldozer adalah salah satu jenis alat berat yang berfungsi untuk pemerataan material seperti tanah, pasir yang memiliki kemampuan dorong atau tenaga yang tinggi. Dan berikutnya adalah vibration roller, merupakan alat berat yang digunakan untuk menggilas, memadatkan hasil timbunan, sehingga kepadatan tanah yang dihasilkan lebih sempurna. Motor grader merupakan alat berat yang disertai pisau panjang guna
Selanjutnya, crane. Crane adalah suatu alat pengangkat dan pemindah material yang bekerja dengan prinsip kerja tali. Crane juga digunakan untuk angkat muat secara vertikal dan gerakan ke arah horizontal bergerak secara bersamaan dan menurunkan muatan ke tempat yang telah ditentukan dengan mekanisme pergerakan crane secara 2 derajat kebebasan. Dan yang terakhir adalah wheel loader, adalah salah satu alat berat yang mirip dengan bulldozer dan alat yang umum dipakai dalam proyek konstruksi untuk pekerjaan pemuatan material hasil penggalian ke dalam truk atau membuat timbunan material. Selain itu, kami juga memiliki strategi pemasaran untuk memenuhi rencana manajemen bisnis kami, yaitu bekerja sama dengan pihak kontraktor terkait mengenai sewa menyewa alat-alat berat, memasarkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, dan yang terakhir adalah menggunakan media massa atau media sosial sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen mengenai penyewaan alat-alat berat yang kami tawarkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya ialah ancaman dari pesaing cukup berdampak bagi perusahaan karena dalam faktor harga, para pesaing mampu memberikan harga yang bersaing dengan harga yang perusahaan berikan. Kami juga memiliki rencana untuk pengembangan usaha yang akan kami upayakan dengan merealisasikan tujuan perusahaan melalui tujuan-tujuan di tiap-tiap bidang. Dan yang terakhir adalah berdasarkan analisis lingkungan internal, perusahaan dapat diketahui bahwa telah menerapkan fungsi manajemen pada tiap-tiap aspek bisnisnya yang terdiri atas SDM atau sumber daya manusia, pemasaran, produksi, dan operasional, serta keuangan. Sekian proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf dan saya akan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.